kelebihan dari air hujan, ya, dari saluran utama atau, apa namanya, saluran intercepting-nya, ya, menuju sebuah independent outlet. Terus kemudian ada namanya relief sewer. Nah, ini itu, relief sewer ini adalah suatu saluran yang dibangun untuk membawa aliran, apa namanya, yang melebihi kapasitas existing. Jadi kapasitas existing-nya itu akan, dilarikan menuju sebuah relief sewer. Dan, sewer ini juga dimaksudkan untuk membawa sebagian kecil dari aliran, misalnya dari sebuah distrik yang mana, namanya existing ya ini, sorry, namanya sewer yang saat ini gitu ya, mampu untuk menampungnya. Sehingga dibawa sebuah relief sewer gitu ya, supaya nantinya enggak, membludak gitu aliran dalam saluran existing-nya. Jadi intinya ini adalah saluran tambahan gitu, yang akan, membawa aliran berlebih dari suatu, apa namanya, saluran existing gitu ya, yang dia kelebihan. Terus kemudian building sewer. Nah ini tuh, jadi kalau misalnya, apa namanya, dalam sebuah bangunan gitu ya, nah, apa namanya, mereka punya sistem pipaan atau plumbing gitu, ini disebutnya dengan building sewer. Ini merupakan perpanjangan dari aliran yang ada di dalam bangunan menuju ke dalam, saluran publik gitu ya, saluran yang, utamanya gitu ya, atau suatu tempat pembuangan. Ini juga bisa disebut dengan, house connection. Jadi, building sewer ini ya sama aja kayak plumbing-nya. Kalau misalnya teman-teman punya namanya rumah, misalnya tinggal di apartemen gitu ya, di apartemennya ada, saluran pipaannya gitu kan. Ini disebutnya dengan building sewer. Terus kemudian ada lateral sewer. Nah, lateral sewer ini adalah, saluran yang alirannya itu nantinya akan masuk suatu, cabang atau saluran lain yang nggak punya, apa namanya, mmm, gimana ya, jadi intinya dia akan mengalir ke suatu saluran cabang. Jadi dia kepanjangan dari saluran utama gitu ya, pipa utama gitu. Dia akan masuk ke pipa lateral akan masuk ke, apa namanya, menerima dari pipa-pipa cabang. Baru, terakhir adalah branch sewer gitu, apa namanya, saluran cabang. Nah, saluran cabang ini dia menerima, air limbah dari, daerah yang kecil gitu, daerah yang lebih sedikit. Dan kemudian membuang gitu ya, di bawah aliran tersebut menuju, saluran utamanya. Yang di mana saluran utama itu akan melayani lebih dari satu cabang. Jadi bentuknya kayak misalnya saluran pipa utama, eee, dari pipa persil disebutnya biasanya persil itu yang ada di rumah-rumah ya, yang di rumah, terus kemudian masuk ke pipa lateral, nanti pipa lateral akan masuk ke pipa utamanya. Pipa induk, main sewer. Nah, ada juga yang disebut dengan sub-main sewer gitu. Jadi adalah suatu saluran yang mana, eee, air limbah dari 2 atau lebih, eee, saluran lateral itu akan di akan masuk ke sub-main-nya. Ya nanti sub-main-nya itu masuk ke suatu saluran utama gitu ya, ataupun pengumpul lainnya. Kemudian ada saluran, utama atau saluran induk gitu ya, dalam sebuah sistem yang lebih besar gitu ya. Mmm, Saluran ini adalah saluran yang paling penting gitu ya, yang nan yang nantinya akan terhubung kepada saluran cabang gitu ya, saluran submain gitu ya, maupun saluran-saluran lainnya. Nah dalam, sistem yang lebih kecil gitu ya, saluran ini, sewer to which one? Ya nantinya akan terhubung ke saluran cabang yang mungkin lebih sedikit dibandingkan di saluran, pada sistem yang besar ya. Terus kemudian public sewer to which one? Oke, main sewer ini gitu ya, kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi rumah gitu ya, ya ini pokoknya saluran yang nggak ada di rumah gitu, yang masuknya tuh ada di jalanan. Jadi nyambung dari rumahnya masuk ke saluran.
Terus kemudian intercepting sewer, gitu ya. Intercepting sewer ini dia akan menerima aliran kering dari beberapa saluran transversal, ya, ataupun outlet lainnya. Nah, ini akan apa namanya, bentar. Oke. Biasanya debit dari saluran ini udah ditentukan dari berapa kuantitas air hujan, gitu ya, yang akan diterimanya, gitu. Berarti ngitung juga dari curah hujan. Nah, ini kalau misalnya dia menerimanya dari sorry, kalau misalnya intercepting sewer-nya diaplikasikan pada sebuah sistem campur. Dan juga nanti dia akan membawa air tersebut, gitu ya, menuju ke titik pengolahan pembuangan. Dan ini adalah outfall sewer, gitu ya. Ini adalah saluran yang menerima air dari apa namanya, sistem pengumpul, gitu, atau dari WWTP yang akan membawanya ke pembuangan akhir. Jadi setelah dari WWTP airnya udah olah, gitu ya, ini akan dibawa menuju outfall sewer oleh outfall sewer menuju sebuah badan air lainnya. Kalau tulisan doang biasanya nggak kebayang ya, harus pakai gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi yang ini tadi ya teman-teman, ini disebutnya ya building sewer, gitu ya, atau misalnya sambungan dalam rumah, gitu ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari toilet atau dari apa namanya, floor drain apa bahasa Inggrisnya? Ya dari ya ya tempat mengumpulnya, gitu ya, pengumpul air di rumah, gitu. Ini akan masuk ke sebuah jaringan seperti itu. Nah, di luar dari rumah tersebut, nah ini udah masuk ke lateral pipe, gitu ya, pipa lateral. Pipa lateral ini akan mengalir, gitu ya, menuju ke sebuah main pipe atau misalnya saluran induknya ya tadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sekitar rumahnya, gitu ya, punya pohon yang akarnya apa namanya, yang tinggi, gitu ya, dan akarnya tuh lumayan kuat, ya bisa menembus pipa, gitu ya. Ini adalah salah satu masalah yang bisa dihadapi oleh lateral pipe. Nah, ini ya contohnya. Ini ada apa namanya, pertumbuhan akar, gitu ya, pada apa namanya, pada daerah yang pecah, pipa yang pecah, gitu ya, ataupun sambungan-sambungan di pipa lateral. Kenapa akar pohon suka masuk ke dalam pipa lateral ini, gitu ya? Karena teman-teman sendiri tahu yang dibuang dari apa namanya, dari air flushing toilet dan juga dari air misalnya bekas cucian, mandi, dan lain-lain, gitu ya, itu mengandung senyawa-senyawa CNP yang tinggi, gitu ya, yang mana itu merupakan substrat bagi pohon-pohon itu untuk bertumbuh, gitu. Sehingga mereka akan cenderung untuk apa namanya, menyukai hal tersebut, gitu. Sehingga akarnya bisa tumbuh di dalam pipa tersebut kalau adanya crack. Nah, adanya crack dan juga pertumbuhan akar di sini itu tuh bisa menyebabkan eee, kerusakan sistemnya ya, terutama untuk apa namanya, aliran yang dari dalam rumahnya. Jadi kayak gimana? Jadi misalnya endapannya nggak mau ngalir gitu ya, airnya jadi naik-naik lagi kayak gitu. Kenapa? Karena ya nggak bisa lewat gitu, tertutup dengan akar pohonnya gitu. Makanya penting juga teman-teman nanti gitu ya, ketika dalam merencanakan menentukan kira-kira bahan untuk apa namanya ini, untuk salurannya apa gitu yang baik dan juga misalnya nggak mudah tembus oleh pohon. Tapi ya nggak cuma itu sih, pertimbangannya banyak juga gitu ya, dari pembiayaannya dan juga dari sebenarnya sistem apa sih yang mau kita gunakan. Nah, ini kalau misalnya ini beda ya, salurannya jadi lateral pipe-nya nggak masuk ke dalam storm sewer, itu nggak masuk dalam saluran drainase gitu ya. Dia ini lebih di bawah lagi dari saluran drainase, baru dia masuk ke sistem apa namanya, saluran sanitary sewer. Nah, ini ada manhole-nya buat mengecek. Ini contoh lainnya gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat saluran dari apa namanya, sambungan dari atap, gitu ya, air hujan. Nah, dia bisa masuk ke pipa lateral juga. Tuh, nah ini masuk ke dalam aliran air limbahnya. Jadi sanitary sewer-nya. Sementara untuk air hujan dia ya eksklusif hanya untuk sistem sorry, air limpasan hujan yang ada di jalanan aja. Kayak gitu. Nah, ini gabungannya kemana? Ini ada kalau misalnya lateral
pipe-nya di rumah-rumah itu rusak karena tadi akar pohon, ya ini bisa terjadi intrusi. Jadi juga nggak cuma di sini ya potensi rusaknya ya, nggak cuma di pipa lateral. Bisa juga di pipa induknya rusak gitu ya. Apa namanya, kalau misalnya kita ngedesainnya nggak benar gitu ya, bisa terjadi crack di sini gitu ya. Ataupun di manhole yang dia tidak didesain dengan baik ya, ini juga bisa terjadi. Sebelum masuk ke survei dan investigasi, saya izin ke belakang dulu ya teman-teman. 1 sampai 2 menit. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan bisa via chat ataupun raise hand. Oke, saya kembali. Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu, teman-teman? Gimana? Masih cukup jelas ya untuk diikuti? Jelasnya? Dilanjutkan ya. Ini terkait dengan survei dan investigasi. Apa sih tujuannya survei dan juga investigasi? Jadi, um, goal-nya dari pelaksanaan survei dan investigasi ini adalah menghasilkan data awal untuk konsep pengembangan dari suatu proyek. Nah, ini nggak cuma terbatas di proyek SPAB ya, di proyek-proyek yang lain juga bisa diaplikasikan. Misalnya, teman-teman nantinya mau TA gitu kan, TA-nya mau tentang apa namanya, sampah bisa, mau tentang air limbah bisa, mau udara bisa gitu ya. Perlu adanya tahapan ini gitu ya. Jadi teman-teman untuk tahu, bisa nggak ya saya ngambil topik misalnya tentang, mmm, gitu ya, misalnya saya mau ngambil topik di suatu rumah sakit gitu ya, tentang limbah medisnya gitu ya, tentang pengolahan gitu ya, insinerasinya. Jadi dibilang, oh di rumah sakit mana gitu ya, rumah sakit X, dia bisa mengolah limbah medisnya dengan proses insinerasi. Jadi survei dulu gitu. Saya cek, bener nggak di sana ada insineratornya, gitu, dan bener nggak insineratornya berfungsi, gitu. Jadi ini cerita sedikit ya, ada kakak kelas kalian yang kemarin tuh udah, sampai tahap apa sih namanya lupa, oh seminar proposal gitu ya. Seminar proposalnya udah bagus, dia udah lulus gitu ya, udah oke untuk seminar proposal, tapi ternyata ada satu hal yang belum di cross check teman-teman. Nah ini fatal banget. Jadi, apa namanya, dia udah punya konsepnya, tapi ternyata belum ngecek apakah ini generatornya masih berfungsi atau enggak. Pas setelah itu dicek lagi, instalatornya lagi rusak gitu.
Hasilnya apa? Nggak bisa dia penelitian itu. Terus gimana konsekuensinya? Yang ngulangnya di seminar proposalnya gitu. Karena nggak bisa ngambil topik itu gitu. Jadi apa yang sudah diseminarkan nggak bisa diakses untuk maju ke tahap selanjutnya gitu loh teman. Sehingga ya ini tuh merupakan hal yang penting gitu ya, menghasilkan data awal untuk konsep dan pengembangan dari suatu proyek. Nggak bisa teman-teman bikin konsepnya gitu ya, padahal sebenarnya itu tuh nggak ada di lapangan gitu. Tapi kan ya, jadi teman-teman harus sangat hati-hati ya dalam melakukan survei dan investigasi ini gitu ya, mau dalam proyek, apa namanya, yang profesional gitu ya, mau itu dalam proyek pribadi dan ataupun bahkan dalam tugas akhir juga. Karena kenapa, kalau misalnya ini nggak dilakukan dengan benar, apa namanya, kalau di tugas akhir konsekuensinya apa? Harusnya telat gitu ya, bayar lagi kayak gitu. Terus di proyek gitu ya, itu bisa nambah dana berjuta-juta, ratus juta gitu ya, triliun gitu. Nah itu gawat gitu teman-teman, itu bisa menyebabkan kerugian yang besar gitu. Ya kalau UKT tinggi juga gitu ya, misalnya 6 juta gitu kan, atau misalnya 7 juta, 7,5 juta gitu, nambah lagi 1 semester. Ya itu bayar. Belum lagi yang lain ya. Jadi itu adalah penting untuk melakukan survei dan investigasi. Survei itu merupakan suatu tahap proses pengumpulan dan penyusunan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan tiap tahapan proyek. Dan dilakukan apa aja gitu ya, misalnya observasi kondisi umum gitu yang pengaruh terhadap proyek gitu kan. Dan ternyata nggak cuman technical doang gitu, sejarah politik juga dipertimbangkan. Maksudnya apa sejarah dan politik gitu ya. Di beberapa tempat gitu ya, misalnya tempat yang udah jadi apa namanya, kalau di Bandung tuh banyak ya eee, gedung-gedung yang bersejarah gitu dan dia nggak boleh bentuknya berubah gitu, posisinya berubah dan lain-lain, nggak boleh diganggu-gugat gitu kan. Ini juga akan mempengaruhi proses, perencanaan nanti ke depannya. Ataupun misalnya, apa namanya, batas-batas administratif gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian investigasi, nah kalau misalnya survei itu berarti proses pengumpulan datanya, kalau investigasi itu proses analisis data surveinya gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman melakukan investigasi tanpa adanya surveinya dulu gitu. Tanpa ada data-data dari hasil surveinya. Nah, jadi data dari hasil survei ini dikumpulkan, diasimilasi, dianalisis, kemudian ditinjau apa namanya ini dengan peraturan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar pengambilan. Lupa harus ditinjau dengan peraturan yang berlaku gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata apa namanya, datanya bilang oh ini bisa dilakukan, ada yang menaungi hal tersebut, maka tidak bisa dilakukan kayak gitu ya. Jadi harus dilihat gitu ya, hasil analisis data surveinya, cocokkan dengan peraturan yang ada, apakah misalnya kalau kita membuat perencanaan nantinya menuju ke arah mana gitu ya, dengan basis dua hal itu bisa dilakukan. Kemudian keduanya mencakup seluruh faktor yang berhubungan dengan proyek ya, dan juga dibatasi oleh sebuah ruang lingkup proyek. Misalnya ruang lingkupnya apa gitu, misalnya ya tadi di Kota Jakarta gitu ya, ruang lingkupnya pertama kita akan, misalnya di tahap 1 kita akan fokus ke zona 1 dan zona 6 gitu. Zona 1 dan zona 6 kenapa jadi prioritas utama yang dikerjakan gitu, karena tadi itu pusat pemerintahan, tadi apa namanya, berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta gitu ya. Kalau misalnya air limbahnya langsung masuk ke Teluk Jakarta itu kan jadi masalah lain dan lalala gitu. Jadi kayak itulah yang nantinya akan menjadi batasan proyek itu. Biasanya batasan ini tuh atau ruang lingkup itu bisa berupa batasan wilayah, bisa berupa batasan soal pekerjaannya juga, gitu ya, pekerjaannya mau sampai mana. Kemudian bisa juga berupa. Nah, metode dan terakhir adalah metode pelaksanaan survei bergantung dari fase pengembangannya, dipertimbangkan pada tujuannya. Gitu. Jadi survei ini awal gitu ya, untuk sebuah proyek yang belum pernah ada sama sekali, itu akan mirip dengan survei misalnya pengembangan. Jadi misalnya misalnya di zona 1 dan zona 4 gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu saluran yang tadinya air drainasenya masuk saluran itu, jadi dipisah, dua saluran terpisah. Ini maka surveinya beda gitu dengan awal ketika kita mau membangun satu saluran pembuangan air limbah.
Oke. Ini tergantung dari fase pengembangannya dan juga dipertimbangkan tujuan surveinya apa. Jadi teman-teman awal nanti menentukan kegiatan surveinya, ya, sebelum teman-teman masuk ke pertanyaan, sebelum teman-teman masuk ke data apa aja yang dibutuhkan, ya, tentukan dulu. Tujuan dilakukannya survei itu untuk apa? Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak tujuannya apa, nanti kemana-mana, gitu ya. Udah survei, ini malah nggak jawab tujuannya apa. Saya tujuannya adalah untuk apa namanya memperoleh data awal, gitu ya, atau misalnya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk perencanaan SPAB di kelurahan mana 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 mana. Mana. Jadi jelas, gitu. Batasannya itu apa? Tujuannya itu apa? Dan itu juga jadi membuat teman-teman lebih apa ya namanya lebih terarah nanti pekerjaannya kan. Ya. Nah, jadi kebutuhan informasinya ada 4, ya betul. Ada 4 poin ini untuk kebutuhan informasinya dan tiap poin itu ada apa ini namanya? Ada rinciannya lagi. Yang pertama fisik, pengembangan, politik dan juga keuangannya. Fisik ini sesuatu yang bisa dilihat apa namanya? Ya oleh mata teman-teman sendiri gitu ya. Ada topografi, ada kondisi permukaan, rincian jalan yang akan dibangun, struktur tanah, bawah tanah, kondisi subsoil, kondisi permukaan tanah. Ya mungkin teman-teman nggak akan memperoleh data-data yang sangat rinci ya, kayak misalnya kondisi subsoil atau struktur bawah tanah gitu ya nanti saat ini. Tapi ketika misalnya teman-teman benar-benar akan berperan di apa namanya proyek SPAB, maka data-data itu akan jadi data-data yang dibutuhkan. Gitu. Terus kemudian rincian kondisi existing yang akan disambungkan dengan SPAB yang dibangun gitu ya. Terus kemudian lokasi jalan, lembah dan juga gangguan tidak umum. Nah, jadi ya apa namanya harus tahu gitu ya sebelum masuk. Oh kita kita mau bikin salurannya ke arah mana 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 mana. Teman harus tahu dulu nanti muara salurannya ke mana. Jadi kayak misalnya oh ada bidang kosong nih gitu ya. Ini bisa digunakan nantinya untuk jadi suatu apa namanya tempat pengolahan komunal gitu. Berarti di situ harusnya apa namanya akhirnya seluruh saluran air limbahnya gitu loh. Jangan sampai udah bikin salurannya gitu, nanti dibuangnya kemana ya? Badan airnya di mana ya? Nah itu nggak bisa ya teman-teman. Terus juga lokasi jalannya, mana yang menurun konturnya, mana yang menanjak gitu ya, mana yang kira-kira ada gangguan tidak umum gitu ya. Gangguan tidak umum kayak gimana gitu ya, misalnya oh ada apa namanya di hari-hari tertentu gitu ya, misalnya ada pasar tumpah di situ. Kan kalau kayak gitu berarti bisa menyebabkan apa ya namanya? Saya ketika pembangunan gitu kan, wah hari ini nggak bisa ngebangun apa-apa karena ternyata orangnya lagi berkumpul di situ. Kayak gimana? Gitu. Lalu tadi juga apa namanya lainnya proyek JSDP di Jakarta adalah dia itu mempertimbangkan gitu ya untuk buat galiannya gitu ya daripada kita mengalihkan lintas geser kemana gitu kan diputar-putar orangnya macet kemana-mana gitu kan. Nah, mending mereka menggunakan teknik apa namanya penggalian gitu ya dengan ya apa namanya pipingnya tuh jadi ada alat yang masuk gitu ya terus kemudian tanahnya didorong gitu ya pipanya juga sekalian didorong. Dengan seperti itu nggak usah tiap sepanjang pipanya itu dibangun gitu cukup di awal aja tapi harus yakin gitu ya elevasinya berapa ininya berapa jadi perhitungannya harus betul gitu ya. Ya betul ya teman-teman maksudnya harus sangat rinci gitu ya jangan sampai salah di awal. Terus kemudian pengembangannya nanti seperti apa? Tren populasi dan kepadatan di area pelayanan gitu ya. Ya tadi kan misalnya oh daerahnya padat banget penduduknya gitu. Udah gitu apa namanya transportnya juga rame gitu. Jadi kita nggak bisa nih gitu misalnya pakai teknik yang seperti biasa gitu ya dialihkan arusnya gitu. Kita ngambil 2 ruas jalan terus kemudian cuma satu yang jalan wah itu macetnya kayak apa? Kayak gitu. Jenis pengembangannya, apakah pengembangannya ke arah apa namanya pelayanan penduduk, residensial atau komersial, nantinya di apa namanya melayani adalah daerah-daerah komersil gitu ya, baik restoran, perkantoran ataupun wilayah-wilayah ya ini lainnya gitu ya. Kemudian industrial. Kalau industrial berarti ya
tergantung apa namanya, misalnya pabrik mana yang mau dilayani. Gitu. Kemudian kuantitas dan kualitas air limbah dari kontributor industri gitu ya, dan juga lokasi outlet. Nah, ini kontributornya tuh nggak cuma misalnya industri ya, misalnya ya dari air limbah rumah tangga juga, gitu kan. Lokasi outletnya di mana, gitu. Nah, itu harus dicari. Kemudian data pemakaian air, ya. Terus ada data terdahulu dan pengalaman yang berkaitan dengan fasilitas existing. Ini susah nih, biasanya pengalaman berkaitan dengan fasilitas existing. Gitu ya. Pertama, kalau nggak ada fasilitasnya di awal gitu ya, berarti data ini otomatis nggak ada gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata sebelumnya sudah dibangun gitu ya, tapi tidak pernah dilakukan evaluasi, maka data ini juga tidak ada gitu. Jadi harus nyari dari lagi. Nyari data tuh mahal loh teman-teman, survei itu mahal. Saya aja waktu itu kapan ya? Pernah penelitian gitu ya dengan DLH Bandung gitu ya, sampling untuk apa namanya, untuk perencanaan pengelolaan sampah di mana namanya, di suatu kecamatan, kelurahan ya, saya lupa. Kelurahan atau kecamatan ya, pokoknya skupnya nggak terlalu besar aja ya. Itu tuh eh, 50 juta sudah kita dapat. Beli alatnya udah mahal gitu ya. Nyari tenaga untuk dibayarnya juga mahal. Terus kemudian apa namanya, ngitung jam kerja mereka tenaga itu dibayarnya seperti apa. Udah gitu kalau misalnya kita wawancara berarti kita juga ngasih uang ke yang kita wawancara dan lain-lain. Jadi kayak 20 juta itu miracle banget. Dan untuk mencapai, jadi kebayang ya, semakin besar, semakin scale up si apa namanya projectnya, maka kan semakin mahal tahapan surveinya ini. Gitu. Ini butuh duit yang banyak teman-teman. Gitu. Jadi jangan disepelekan. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa memperoleh apa namanya orang atau misalnya ya tenaga dengan uh, kualitas terbaik, ya cari yang terbaik gitu. Karena ini nggak main-main gitu ya pencarian datanya itu. Kemudian perencanaan pengembangan daerah uh, dari institusi pemerintah. Berarti lihat apa? Lihat RT RW gitu ya. Daerah ini nanti arah pengembangannya seperti apa. Walaupun sebenarnya kadang RT RW juga gimana ya? Jadi pemerintah yang bikin, pemerintah yang eh, membuat itu berbeda dari rencananya juga gitu ya. Udah bingung. Jadi tetap harus dicek lagi gitu ya. Sebenarnya kalau di RT RW ini perencanaannya seperti apa dan sekarang sistemnya seperti apa berjalannya. Lokasi jalan, bandara, taman, dan daerah industri di masa depan. Ini juga makanya biasanya ngeliat ke RT RW. Masa kini dan masa depan gitu ya. Kalau tiba-tiba kita melewati apa namanya jalan yang akan dibangun bandara atau apa gitu ya, yakin nggak saluran ini tuh nggak akan diubah atau misalnya dirusak, gitu. Bukan dirusak, di apa ya namanya, diganggu gitu. Karena biasanya untuk pembangunan bandara dan lain-lain itu lebih urgent, gitu, lebih tinggi urgensinya. Jadi harus dipertimbangkan juga perencanaan seperti itu untuk apa. Kemudian kapasitas dan kondisi SPAB saat ini dan juga saluran drainase. Nah ini khusus untuk sistem tercampur. Kalau misalnya sistemnya sudah terpisah, berarti saluran drainasenya tidak usah dipikirkan. Gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya tercampur, berarti ini harus dipertimbangkan. Karena di tempat saya lagi azan, izin break azan ya teman-teman. 1 sampai 2 menit.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ini tadi terkait kondisi fisik dan pengembangan. Oh iya, dan ini, mungkin teman-teman agak bingung ya, maksudnya kayak gimana nantinya dari kebutuhan informasi ini kita turunkan gitu ya, jadi poin-poin apa sih yang perlu supaya nanti ada penyelesaiannya. Oke, oke, ini kebutuhan informasi yang kedua, dan part kedua, ini berkaitan dengan politik dan keuangan. Yang pertama adalah batas administrasi saat ini dan kemungkinan penggabungan atau pemisahan suatu wilayah, ya. Ya teman-teman gabungin kayak misalnya bangun SPAB di Papua gitu ya, yang tadinya cuma misalnya berapa provinsi, terus kemudian sekarang berubah jadi 6 provinsi, 6 provinsi ya, lupa pokoknya. Dan itu kan berarti kalau misalnya si SPAB ini terletaknya di tengah-tengah gitu ya, batasan tadi gitu. Terus gimana nantinya kepemilikannya gitu? Apakah
ini jadi masuk fully provinsi yang mana gitu ya, terus kemudian, eee, atau misalnya ini jadi dibagi 2 gitu pelayanannya. Itu kan jadi bingung, membingungkan gitu. Jadi hal ini juga harus, diperkirakan gitu ya, apalagi kalau misalnya skalanya tuh skala yang besar teman-teman merancangnya. Terus kemungkinan kesepakatan layanan dan daerah dekat, multi-municipal atau regional system gitu ya. Kalau misalnya ternyata dilayaninya lebih dari satu provinsi gitu ya, ini kayak gimana kesepakatannya? Contohnya apa gitu ya, ini contohnya bukan di SPB tapi kayak misalnya di, TMST Bantar Gebang gitu ya. Bantar Gebang letaknya di mana, itu kan hampir gitu kalau nggak salah tuh. Nah, tapi itu sebenarnya dia menerima sampahnya itu dari DKI gitu, dari DKI Jakarta. Nah, kalau udah kayak gitu jadi, apa namanya, harus ada perjanjian antara 2 pemerintahan gitu ya, bagaimana ini, apa namanya, penggunaannya gitu, terus juga pembayarannya gitu. Boleh orang Bekasi juga buang ke sana atau misalnya harus nyari TPST lain gitu ya untuk membuang sampah, kayak gitu. Ataupun di Bandung gitu ya, di Bandung tuh seingat saya Legok Nangka itu nggak cuma melayani Bandung, ya correct me if I'm wrong ya teman-teman gitu ya, karena saya juga udah agak lupa. Nah di situ dia mungkin melayani juga dari kota-kota lainnya yang dekat dengan, apa namanya, Legok Nangka gitu. Makanya, apa namanya, mmm, harus diperhatikan gitu ya, sistem gitu ya pembayarannya, pendapatannya itu akan siapa gitu dan juga berapa biaya yang harus dibayarkan untuk nikmati fasilitas tersebut. Kenapa harus, balik ujung-ujungnya biaya lagi gitu, karena project ini gitu ya, pelayanan, sanitasi, pelayanan, sampah ataupun pelayanan air limbah ini gitu ya, itu project yang besar ya, modalnya juga besar. Jadi harus ada returnnya gitu, nilai yang baliknya juga gitu, paling enggak minimal balik modal dan bahkan harusnya apa namanya, ada juga sebagian keuntungan yang bisa digunakan untuk maintenance-nya gitu, seperti itu ya. Jadi walaupun bisa sebenarnya kalau misalnya itu dimiliki oleh pemerintah gitu ya, maintenance-nya berarti berasal dari APBD juga gitu ya. Tapi, apa namanya, ya kalau semuanya dari APBD tentu akan cukup memberatkan gitu ya, harus ada partisipasi juga dari masyarakat, pihak-pihak itu supaya sistemnya itu bisa berjalan. Kemudian keberadaan dari limbah industri. Jadi kalau misalnya, pihak KSPAB-nya itu menerima juga dari limbah industri gitu ya, tapi limbah industrinya harus apa namanya, dikasih prasyarat dulu gitu ya, yang boleh masuk dari kawasan industri misalnya, industri ini apa gitu, apakah hanya limbah domestiknya aja gitu, atau apakah bisa limbah hasil olahan limbah industrinya, dan baru nanti masuk ke IPAL, baru nanti dibuang ke pembuangan, ke apa namanya, badan air. Karena ya itu akan sangat mempengaruhi karakteristik air limbah yang nantinya akan diolah, gitu. Dan juga yang mempengaruhi pembangunan jalurannya, gitu. Itu akan, apa namanya, punya menambahkan kompleksitas lah, kalau misalnya ternyata yang masuk bukan cuman air limbah plastik, tapi juga ada air limbah lain, terutama limbah dari industri yang ya bermacam-macam dan juga karakternya berbeda dengan air limbah domestik. Dan, terakhir untuk bagian politik adalah persyaratan dari peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu baku mutu tertentu, kayak gitu. Apakah baku mutunya cuma satu gitu kan? Apakah baku mutunya berlapis-lapis gitu? Nah itu juga harus dipertimbangkan. Karena yang kita tahu, kalau misalnya untuk air limbah domestik, iya air limbah domestik punya baku mutu tersendiri. Permen LH 68 tahun 2016 terkait baku mutu, limbah domestik gitu. Tapi, karena nggak cuma sampai situ ya, nantinya juga akan ada pertimbangan badan air yang menerima itu, termasuk sungai kelas berapa gitu. Maka akan ada, eee, pertimbangan lebih lanjut gitu, apakah cukup untuk kita buang dengan kualitas, eee, air apa, dengan kualitas baku mutu air limbah domestik atau misalnya harus kita enhance lagi. Jadi lebih lagi dibandingkan dengan baku mutu air limbah domestiknya. Dan untuk keuangan gitu ya, kita harus punya informasi berkaitan dengan
peraturan yang berlaku saat ini, gitu ya. Kemudian ketersediaan pendanaan daerah atau negara, baik itu hibah ataupun pinjaman, gitu ya. Ya kalau misalnya hibah ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya pinjaman berarti harus dibalikin ya, gitu. Makanya ya harus ada skema-skema di mana nantinya si pendanaan atau misalnya pengelolaannya itu bisa balik modal atau enggak paling enggak balikan iya capex gitu ya, capital expense yang digunakan gitu ya. Terus kemudian tarif jasa pelayanan existing dan keuntungannya, serta kondisi pembangunan dan operasional lokal yang mempengaruhi pembiayaan. Nah, yang tadi ini mau dapat datanya dari mana aja gitu ya. Ini sumber informasinya kalau misalnya fisik gitu ya, bisa dari peta gitu ya, batas administrasi, topologi dan lain-lain, bisa menggunakan aerial photograph, di fotografi dari udara, terus juga bisa menggunakan instrumen survei lainnya gitu ya. Ya misalnya teman-teman mengukur langsung di data topografi dan lain-lainnya. Terus kemudian untuk pengembangan gitu ya, teman-teman bisa cek laporan sensus atau bisa cek laporan perencanaan dan apa namanya dan juga dokumen daerah yang dilengkapi dengan peta gitu ya, TRW misalnya, dokumentasi penggunaan air gitu ya, penggunaan pompa air dan penggunaan air. Pompa air ya berarti kalau misalnya ini namanya ekstrim ya, tapi kalau misalnya survei nggak usah ribet-ribet gitu ya, nggak usah input sehari ini udah nge-flash berapa kali, nggak usah ya teman-teman. Tapi bisa perkiraan aja dari data apa namanya sekunder pun misalnya ya dari saya menghitung dari timbulannya biasanya di kota Karawang itu berapa penggunaan air bersihnya, terus dikalikan dengan faktor air limbahnya dan juga jumlah orang yang tinggal di rumahnya, gitu. Jumlah kebutuhan melayaninya. Ya. Kemudian untuk curah hujan, gitu ya, untuk sistem tercampur ini penting untuk disurvei juga, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman enggak, saya mau sistemnya nanti pisah aja gitu ya, air limbah aja nggak akan ada tambahan debit dari air hujan, maka ini bisa di skip. Terus kemudian dasar desain dan juga operasional dari SPAB existing, oh, udah ada SPAB-nya. Kemudian peraturan daerah berkaitan dengan SPAB, nah ini juga berpengaruh ya terhadap nanti ya pengembangan sistem depannya. Dan juga laporan teknis atau studi yang berkaitan dengan proyek di area tersebut. Gitu. Nah ini laporan teknisnya ya bisa macam-macam ya, nggak cuma misalnya terkait SPAB, tapi terkait dengan fasilitas yang lain juga yang berhubungan gitu ya. Misalnya pengen tahu laporan teknis dari penggunaan airnya atau misalnya dari PDAM-nya kayak gimana supaya tahu kira-kira berapa yang rata-rata air bersih yang digunakan oleh keluarga. Nah, untuk politik, sumber informasinya dari mana aja? Peraturan dan perundang-undangan serta peraturan daerah, konferensi dari pemilik proyek dan juga badan pemerintah lainnya, rencana pembangunan yang disusun oleh Bapeda gitu ya. Terus kemudian laporan rapat pemerintah daerah. Nah, untuk pengembangan dokumentasi milik bendahara berkaitan dengan pembayaran pajak, kemudian laporan operasional dari pengelola SPAB, penilaian dan penjadwalan proyek, serta pemetaan pajak untuk menunjukkan subdivisi dan pemilikan properti. Ya, cuman teman-teman kayaknya nggak akan apa namanya, oh, 3-4 ini tuh nggak akan terlalu difokuskan ya. Yang penting ya dan apa namanya pengembangannya. Habis itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke kuantitas dari saluran apa namanya penyalur air ini. Jadi kalau kemarin kita bahasnya kualitasnya kira-kira mengandung apa aja gitu ya, COD, BOD, dan lain-lain. Nah ini kita bahas tentang bagaimana memperkirakan kuantitas. Nah, berarti masih bersama saya ya teman-teman ya, masih bisa mengikuti ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kuantitas air limbah ya. Jadi kapasitas SPAB yang dibangun harus ditentukan berdasarkan analisis dari kondisi air limbah saat ini dan kuantitas di masa depan, termasuk di dalamnya kemungkinan infiltrasi air tanah dan juga aliran tambahan dari saluran drainase. Kemudian teman-teman udah kenal ya pasti dari belajar apa namanya IPAM juga ada yang namanya periode desain. Periode desain itu apa?
lama waktu suatu saluran untuk dapat melayani pembangunan. Kemudian, ketika telah ditentukan, nantinya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kuantitas air limbah yang akan ditangani. Dan terakhir, aliran air limbah merupakan fungsi dari penduduk yang dilayani, kepadatan penduduk, dan konsumsi air. Saluran lateral dan utama harus didesain untuk menerima aliran puncak. Nah, aliran puncak kemarin ada kita bahas ya terkait dengan debit kering dan juga debit bas, debit musim maksud. Ya. Nah, untuk periode desain ini bisa beda-beda. Rata-rata kalau misalnya untuk suatu fasilitas publik gitu ya, mau itu TPS, TPA, atau misalnya apa namanya IPAM, IPAL gitu, juga SPAB. Rata-rata di Indonesia pakai misalnya 20 sampai 50 tahunan kayak gitu. Ada yang 10 tapi nggak terlalu sering biasanya. Nah, kalau di Inggris gitu ya, dari saya nonton gitu ya terkait dengan super sewer-nya gitu. Jadi mereka itu mau mengalihkan air limbah dari sungai atau dari mana ya, saya lupa gitu. Jadi si salurannya itu adanya di bawah sungainya. Dan itu debitnya gede banget ya, beneran terowongannya tuh bukan bukan terowongan ece-ece ya, bukan terowongan yang kecil gitu, tapi kayak terowongan buat kereta, tau nggak? Dan lebih gede dari itu gitu, kayak kecil banget di dalam saluran itu. Nah, itu tuh mereka bilang, mmm, terowongan ini gitu ya, terowongan untuk mengalirkan air limbah ini, nantinya bisa terisi, apa namanya, hampir kosong katanya, bisa terisi setengahnya, bisa terisi full sampai atas gitu ya, sampai yang, kita jangkau ini. Ini itu bisa melayani sampai 120 hingga 300 tahun ke depan. Jadi ya, ya emang udah ada kalkulasinya gitu, kita bikin saluran gede sekalian gitu ya, mau sampai kapan gitu ya. Serah mereka gitu, dan mereka punya dananya, mereka punya apa namanya perkiraan ke depannya bahwa itu akan terus bertambah ya, orang-orang yang dilayani gitu ya, penduduk akan terus bertambah gitu, dan timbangannya misalnya untuk keamanan lingkungan, maka ya dilakukan proyek itu gitu. Benar-benar salurannya gede banget.